Kita hari ini akan memperbincangkan tentang pencapaian vaksinasi di Kabupaten Tanah Laut. Tapi sebelumnya nih Bu Nunung, perlu disampaikan juga dan perlu diketahui juga oleh masyarakat kita update terkini. Nah, kondisi Tanah Laut ya berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini. Silakan Bu. Siap. Terakhir kita update pada tanggal 11 kemarin Bu ya, pencapaian untuk vaksinasi kita yang pertama itu sebanyak 74%, 2,23% untuk pasien pertama Bu. Untuk pasien kedua sebanyak 33,77% dan booster ketiga untuk nakes 0,65%. Dari jumlah keseluruhan dari target sasaran kita sebanyak 269.000 ya Bu ya. Itu totalnya sudah lumayan banyak, kita totalnya sekitar 54,32%. Jadi dengan kata lain nih Bu Nunung, berarti Tanah Laut sudah berada di kondisi melandaikah atau mencuramkah atau seperti apakah gitu? Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah mulai melandai untuk terkonfirmasinya ya Bapak ya. Karena alhamdulillah masyarakat kita prokesnya lumayan bagus untuk protokol kesehatannya, dan senantiasa juga saya selalu mengingatkan jangan lengah kita dengan keadaan melandai ini karena virus varian baru sudah ada juga, Omikron sudah masuk ke Indonesia ya Bu ya. Iya Bu Nunung, dengan kondisi melandai seperti yang Ibu tadi sampaikan, berarti Tanah Laut berada di level keberapa nih Bu saat Sekarang ini? kita level 1 Ibu. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah iya. Karena mungkin pencapaian target vaksinasi tadi sudah mencapai sudah 70% ke atas kita, alhamdulillah. Oke, baik. Gembira ya kita mendengarnya Bu. Ya, saya sampai ya terasa begitu saking gembiranya ya kita sudah berada di level 1 dan ini susah sekali untuk mencapai ini ya. Sejak dicanangkan ya secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu ya, pelaksanaan program vaksinasi ini ya, tentu vaksinasi ini kan tidak bisa serta-merta begitu ya, diberikan secara menyeluruh begitu kepada masyarakat. Nah, kebijakannya seperti apa nih Bu untuk pemberian vaksin, ada bertahap atau seperti apa begitu Pak Bu, secara nasional petunjuknya dan juga secara khusus di Kabupaten Tanah Laut? Untuk pencanangan vaksinasi ini kan memang dari program pemerintah Ibu ya. Jadi dari awal itu memang pertama-tama yang harus divaksinasi memang tenaga kesehatan dulu sebagai garda terdepan kemarin yang dicanangkan mulai awal Januari 2021 Jadi alhamdulillah 100% sudah tenaga kesehatan kita sudah bervaksin semua, ditambah dengan booster sambil jalan ini. Setelah itu adalah sasaran untuk pelayanan publik gitu, dan alhamdulillah juga lumayan sudah 100% juga yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Setelah itu ke para guru juga masuk layanan publik juga. Setelah itu anak remaja dan masyarakat rentan Ibu dalam proses ini. Dan sekarang ini kita insya Allah besok launching vaksinasi untuk anak Ibu, anak usia 6 sampai 11 tahun. Iya. Besok ya Bu ya? Iya, di SDN 4 Ibu. Dan alhamdulillah ketersediaan vaksin kita mencukupi karena lumayan kemarin didukung dengan para petinggi kita, pimpinan kita di atas menghadap langsung ke Dirjen Pak Bu, ke Kemenkes kita ke Jakarta, dan alhamdulillah diaspirasi dan mendapat dukungan vaksin yang lumayan stoknya iya alhamdulillah rabbil alamin. Kalau strategi kita tadi sudah ke tenaga kesehatan sudah 100% ya Bu ya. Tapi masih ada masih ada beberapa mungkin ya, masyarakat kita atau golongan-golongan tertentu ya masyarakat kita yang masih belum bisa ya, belum bervaksin terjamah oleh vaksin gitu ya. Nah, mungkin secara umum mungkin Bu dapat diketahui ini apa yang menyebabkan ada sebagian kecil mungkin masyarakat kita yang tidak terjamah dengan vaksin ini. Mungkin kalau yang
yang tidak terjamah, alhamdulillah kemarin tuh sudah kita ada kunjungan rumah Ibu dari tenaga nakes kita, dibantu dengan para aparat juga di desa, nggih, langsung kita menyasar ke masyarakat yang tidak terjangkau maupun Jemput susah bola, kita, ya. kita lewati dengan kendaraan atau gimana gitu, kita yang langsung turun ke lapangan. Untuk masyarakat yang memang menolak atau gimana itu mungkin kepercayaan mungkin tidak bisa juga memaksakan, merupakan hak asasi semua manusia untuk menolak itu, tapi paling enggak kita bisa memotivasi maupun edukasi untuk bervaksin untuk mencegah terjadinya maksudnya mengurangi gejala terpaparnya COVID ini, Bu. Bagi masyarakat yang memang mungkin yang kedua tadi Bu, karena kepercayaan ya, karena pemikiran mungkin mereka, terus ya karena media sosial yang lumayan luar biasa. Iya betul, mempengaruhi masyarakat ya. Masyarakat mungkin yang langsung mendengar itu mengandung apa gitu, tidak halal atau gimana gitu. Iya, dan mungkin Bu ya, yang namanya vaksin ini mungkin bisa kita 100% ya. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa divaksin ya Bu ya. Bisa mungkin kita menyukseskan. Iya, maksudnya kondisi badannya Bu yang tidak bisa divaksin ya. Mungkin karena kesehatan ya, karena kesehatan mungkin ya, karena kesehatan. Iya, kalau karena kesehatan mungkin kita sudah tidak terlalu ini ya, karena secara medis ya itu. Nah, tapi yang tadi Bu secara kepercayaan tadi. Nah, apa nih upaya kawan-kawan khususnya yang menangani masalah vaksinasi ini ya, untuk memberikan pengertian atau upaya supaya mereka meskipun mereka punya kepercayaan seperti itu mungkin ya, lambat laun mungkin bisa divaksin, atau mereka kekeh juga dengan kepercayaannya, tapi ada solusi lain ya, agar mereka tidak terpapar, agar mereka punya kekebalan ya terhadap COVID-19 ini. Kalau untuk secara kita untuk mengedukasi mereka itu Bu, biasanya kita mendekati alim ulama yang menjadi panutan mereka, itu kita jadikan Pak Bu ya, kayak semacam mentor kita gitu ya. Beliau mau aja bervaksin, masa mereka tidak. Tapi kalau kemungkinan untuk penyakit komorbid atau itu kita bisa masalahkan, itu nanti ada keterangan dari spesialisnya bahwa tidak bisa diberikan vaksinasi begitu. Kalau menurut evaluasi nih Bu, untuk masyarakat kita secara keseluruhan yang memiliki kepercayaan atau gitu, yang ketidakmauan ya, dalam artian dia tidak mengidap penyakit yang tidak boleh divaksin gitu ya, tapi tetap tidak mau divaksin. Itu mungkin prosentasinya ada seperti apa nih Bu? Kalau selama ini alhamdulillah enggak sih Bu, yang ada yang gitu. Jadi ya kalau yang memang badannya sehat aja, terus karena kepercayaan pelan-pelan karena kita jadikan upaya yang gencar gitu ya, dari tugas kita untuk kesehatan pian juga kayak gitu. Alhamdulillah Bu, selama ini tercover aja disuntik. Alhamdulillah ya, kita berharap seperti itu ya Bu, masyarakat kita yang mungkin tidak mengetahui secara pasti ya informasi tentang vaksinasi ini begitu ya. Nah, sehingga mengambil keputusan untuk tidak mau divaksin ya. Nah, ketidaktahuan atau kesalahpahaman ya dari masyarakat ini, seyogianya masyarakat jangan mengambil keputusan sendiri ya. Tanyakan atau konsultasikan ya kepada betul. Betul sekali. Baik, Bu Nunung, tadi seperti Ibu sampaikan tadi ya, strategi nasional kita memberikan vaksinasi ini secara bertahap ya, bertahap terhadap jumlah, bertahap terhadap sasaran ya. Nah, kemudian bertahap juga kepada wilayah. Nah, wilayah ya, nggih. Nah, tahapan-tahapan ini seperti apa Bu untuk Kabupaten Tanah Laut kita? Nggih, kemarin itu kan karena lumayan sempat kita tertinggal Bu ya, presentasinya betul. Alhamdulillah pada bulan Desember kemarin itu dengan didukung semua Porpinda Bu ya, semua
dari aparat kita juga, dari 3 pilarnya juga Betul. mendukung. Alhamdulillah percepatannya lumayan luar biasa, dengan sasaran yang juga alhamdulillah mau Bu ya. Jadi kita hari libur pun Bu tetap membuka vaksinasi kemarin. Iya. Oh, alhamdulillah. Luar biasa, dan alhamdulillah teman-teman ya selalu diberikan kesehatan ya, alhamdulillah di lapangan itu Bu. Sampai malam hari pun kita tetap melakukan vaksinasi. Iya, melakukan vaksinasi. Sampai akhir Desember kemarin alhamdulillah tercapai 72% secara keseluruhan Bu ya. Yang kalau waktu Bu akhir Desember kemarin. Ya, akhir Desember. Oke. Iya. Berarti di 11 kecamatan ya Bu ya, di 11 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, berarti kita sudah rata-rata di 72% ya, dan ini adalah sebuah kabar gembira yang sangat menggembirakan ya untuk kita, karena salah satu dari upaya pemerintah untuk tidak memutus mata rantai lagi ya, bahkan menghilangkan ya COVID-19 dari muka bumi kita ini ya. Salah satunya senjata ampuh kita adalah vaksinasi gitu ya. Tertarik kita Bu dengan partisipasi dari seluruh lembaga yang ada di Kabupaten Tanah Laut khususnya ya. Kita kemarin dari TNI, dari Polres, kemudian juga dari pemuda, dari berbagai elemen gitu ya, membantu bersama-sama berjibaku untuk mencapai sasaran yang sudah diharapkan ini. Mungkin bisa digambarkan Ibu, siapa-siapa aja, bagaimana apa upaya-upaya dari lembaga-lembaga ini. Jadi dari pihak TNI Bu, dari tingkat terendahnya Babinsa Bu, itu alhamdulillah bisa menyasar ke desa-desa Bu, untuk menarik masyarakat sebagai sasaran kita. Terus bagian Polres, Polri itu memberikan kapasitasnya juga Bu, bersama-sama berjibaku juga untuk mensukseskan program vaksinasi ini Bu. Jadi ya lumayan luar biasa ulun. Acung jempol untuk Tanah Laut. Iya. Kalau dari lembaga independen misalnya Bu, lembaga swasta mungkin ada ya? Lembaga swasta kalau OKP kemarin ada ya, dari pemuda ada ya, terus dari HPPMTL, dari PMII, dari GMI ya, dari IPPNU, dari IPNO kemarin ya, kita tahu itu dari membantu Bu. Nah terus dari lembaga independen mungkin dari apa ya, perusahaan mungkin atau perhimpunan apa gitu. Kemarin itu sempat juga ada yang dari HIPNIP Bu, himpunan pengusaha juga kita yang alhamdulillah juga membantu untuk capaian vaksinasi juga. Terus kemarin itu yang tapi dari Bu, dari Angkatan Laut juga ada kemarin yang di Tabunio itu taktis. Betul. Alhamdulillah juga ada Bu. Terus langsung dari Polda juga ada kemarin juga Bu, membantu untuk pencapaian vaksinasi. Iya, luar biasa ya. Kita ketahui bahwa semua elemen atau lembaga kita turut serta dalam pelaksanaan pencapaian vaksinasi ini. Dan untuk itu dalam kesempatan yang sangat baik ini, kita ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi ya kepada seluruh lembaga yang sudah berjibaku ya bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan vaksinasi ini. Dari 72% ya Bu, 72% ini target yang akan dikejar lagi nih berapa nih Bu? Kalau program dari pusat itu harus 100% Bu. Iya. Jadi kita ini 3 bulan ke depan nih harus mensukseskan itu Bu. Jadi dari kekurangan yang dari 74 ya terakhir tadi Bu ya, tanggal 11 kemarin itu ya sekitar 20 berapa itu ya, 26 ya, itu harus kita kejar. Jadi dengan target tiap hari paling enggak tuh sekitar 200-an harus kita vaksin Bu. Iya. Iya. 200 itu kan untuk satu kabupaten Ibu ya, satu kabupaten Tanah Laut mungkin ya. Satu tim kita penggerakan, kita kan ada sekitar 26 paskes Bu ya. Ditambah dengan TNI dan Polri,
Ores, jadi sekitar 28 paskes itu harus bergerak segitu, Bu. Okay. 28 ya, harus mencapai 200 satu hari ya. Satu hari. Iya. Sekitar jadi dalam 1 bulan itu harus 6.000 sasaran. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita dengan openingnya anak-anak ini cepat mendongkrak juga untuk sasaran kita selanjutnya gitu, Bu. Iya betul. Kemarin tahap pertama kepada nakes ya, kemudian pelayanan publik itu pun terbagi-bagi ya, yang dewasa begitu ya. Kemudian kemarin juga ada pada anak remaja, anak usia remaja 12 sampai 17. Ya, berarti anak-anak kita yang di SMA, SMP. Ya, SMA. Alhamdulillah sudah semua juga. Sudah semua, alhamdulillah ya. Sekarang menyasar yang anak sekolah dasar. Ini sudah ke vaksin kedua berarti ya Bu ya? Di 72 ini sudah masuk di situ juga, Bu, masuk. Iya. Oke, baik. Kemudian nih tadi Ibu sampaikan bahwa akan di launching lagi nih untuk pencapaian di target berikutnya ya. Usia 6 sampai dengan 11 tahun ya usia. Nah, ini strateginya seperti apa nanti Bu? Apakah ke sekolah ataukah di tempat-tempat pelayanan kesehatan atau seperti apa? Pusatkan mungkin itu kita serahkan ke kecamatan masing-masing, Bu, ya, di bawah pengawasan mereka dengan binwil pengawas dari sekolahan juga. Jadi bisa berkoordinasi dengan puskesmas terdekat untuk pelaksanaannya, bisa apa di puskesmas atau dipusatkan di kecamatan atau di sekolahannya gitu, Bu. Dan informasinya serentak, Bu ya. Iya. Besok ya, Bu ya. Pokoknya, baik, Bu, kita alhamdulillah kalau saya mencapai melebihi capaian dari pihak pusat, Bu ya, bahwa 70% bahkan kita melebihi target ya 60% untuk lansia ya, Bu ya. Dan saya ingin tahu nih, Bu, untuk di fasilitas kesehatan sendiri mungkin di RS Haji Bu Jasin, karena kita sudah level 1 Ibu ya, pencapaian target sudah terpenuhi bahkan melebihi. Apakah sekarang ada, Bu, yang masih di ruang isolasi ataupun juga yang alhamdulillah tidak ada ya? Ya kemarin katanya ada 1 dulu ya, mungkin sudah keluar, Bu ya, dengan bergejala juga. Alhamdulillah, itu artinya zero kita, Bu ya, untuk tanah laut. Alhamdulillah vaksinasinya belum mencapai 100%, jadi belum bisa level zero. Iya betul. Ya, Bu, dan terkait ini, Bu, vaksinasi untuk anak-anak yang rencananya akan dilaksanakan serentak, Bu ya, setiap kecamatan. Dan untuk jenis vaksin itu sendiri, Bu, bagi anak yang aman itu apa yang sudah direkomendasikan BPOM atau direkomendasikan oleh ahli dokter? Itu dan sudah dianalisis oleh ITAGI, Pak ya. Terus itu yang bisa diberikan kepada anak usia 6 sampai 11 tahun itu Coronavac, Pak, Sinovac. Kenapa dia harus Sinovac, Bu? Karena lebih kipinya lebih ringan. Karena kan anak-anak kan rentan juga kalau kita kasih yang lumayan keras, jadi takutnya nanti dapat menimbulkan kipi yang seriusnya gitu. Iya, dan mungkin dosisnya, Bu? Dosisnya 0,5, Pak. Oh, jadi sedikit, Bu ya. Sedikit aja, 0,5. Iya, dan situ harus 2 kali juga, Ibu ya. 2 kali juga dengan interval 28 hari. 28 hari, ya, iya. Mungkin, Bu, biasanya kan kalau anak-anak ya, apalagi balita, Bu ya, biasanya itu ada yang imunisasi rutin ya, Bu ya. Jadi bagaimana jaraknya? Enggak, Mas. Ini kan umur 6 tahun, balita tuh yang rutin aja. Bukan iya. belum dianalisis lagi, kemungkinan masih diuji, kemungkinan mungkin dapat juga ada imunisasi vaksinasi COVID ini. Jadi kalau 6 ini sederajat TK besar ya kalau 6 tahun. Tidak ada imunisasi lagi, Bu ya? Tidak ada imunisasi lagi kalau udah 6 nih, Bu ya? Kalau 6 tahun yang dapat yang ini, Mas, yang vaksinasi COVID. Enggak, maksudnya yang imunisasi yang untuk anak-anak, Bu ya. Kalau untuk anak tuh tetap ada yang imunisasi rutin, Mas, yang campak itu. Campak. Jadi itu intervalnya jaraknya, Bu? Jarak dengan vaksinasi COVID ini 1 bulan. 1 bulan harus, Bu ya. Jadi harus setelah dikasihkan imunisasi bias campak ini, baru sebulannya baru bisa diberikan vaksinasi COVID ini. Iya, dan mungkin yang namanya anak-anak, Bu ya, harus didampingi orang tua nih. Jadi orang tuanya harus kita genjot nih, Bu ya, untuk bisa dan harus didampingi dengan orang tua. Iya, betul sekali. Ada screening yang harus screening awalnya juga, Bu ya. Anak-anak punya bawaan apa, penyakit apa. Betul sekali. Iya.
Dan mungkin untuk masyarakat Tanah Laut juga jangan sudah saatnya untuk membujuk anak Bu ya. Karena sudah katanya informasi harus serentak di setiap kecamatan. Ini sudah di rakor kemarin oleh Bu Bupati bahwa untuk anak-anak ini sudah dimulai Bu ya. Iya, sudah. Iya, dan vaksinnya Coronavac Bu ya. Dan mungkin ini karena dosisnya, jadi jangan sampai berpikir yang tidak Bu bagi orang tua Bu ya, karena keras ataupun apa ya. Jadi karena biasa memang anak-anak ini rentan untuk daya tahan tubuhnya Bu ya. Iya, silakan Bu Nelly. Iya, karena kalau vaksin ya Bu secara klinis sudah diuji ya oleh para ahli begitu ya. Jadi masyarakat kita jangan takut, jangan khawatir gitu ya kalau anaknya divaksin ya. Apalagi kita akan ditangani oleh para tenaga yang ahli juga ya di Kabupaten Tanah Laut. Kalau mungkin ada gejala-gejala yang timbul akibat vaksin, seperti katanya ada rasa pegel ya, terus ada demam, ada apa, rasanya itu biasa aja ya Bu ya, atau seperti apa nih Bu penjelasannya? Kalau biasanya tuh kalau misalnya kalau kita tuh singkal ya orang Banjar. Iya betul. Gitu. Biasa aja, paling dikompres dengan air hangat aja kayak gitu. Misalnya kalau cuma demam aja paracetamol. Demam biasa begitu ya Bu, yang biasa aja. Biasanya berapa hari nih Bu jangkanya yang demam itu? Misalnya 1 atau 2 hari, maksimalnya berapa hari begitu? Paling sehari aja Bu kalau demamnya itu. Tapi rata-rata alhamdulillah kalau Sinovac jarang ada efek tuh Bu. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Karena sudah memang benar-benar sudah diuji ya itu ya. Cuman karena ketahanan tubuh dari masing-masing anak mungkin ya Bu ya yang berbeda-beda. Nah mungkin ada sedikit yang bergejala, menimbulkan reaksi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kita harapkan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut ya yang mempunyai anak 6 sampai 11 tahun tadi yang akan dilakukan vaksinasi ya, akan di launching besok ya Bu. Kita berharap masyarakat kita tetap mendukung dari program ini, karena pemerintah tentu melaksanakan program ini tidak serta-merta ya, tapi melalui berbagai pertimbangan, berbagai kebijakan ya, berbagai pertimbangan dan sebagainya begitu ya Bu ya. Oke, kalau boleh tahu nih mungkin besok itu mungkin ada pencanangan mungkin ya Bu ya, ada upacara pencanangannya mungkin di Kabupaten Tanah Laut secara simbolisnya oleh Pak Bupati di saksi Bupati kan diberikan suntikan ke anak sekolah gitu. Kira-kira di lokasinya di mana nih Bu? Di Angsau 4 Ibu. Di Angsau. Oh iya, di SD Angsau 4. Oh iya. Iya, baik. Ini pada ibu-ibu ya, mama-mama nih sering yang ngantar anaknya. Yang mengantar anak ya, khususnya yang di SDN Angsau 4 yang besok akan dicanangkan atau simboliskan oleh Pak Bupati di sana ya. Kita berharap partisipasi yang tinggi dari semuanya ya untuk membawa anak-anak kita dan mendampingi anak-anak ya. Tinggalkan dulu ya kesibukan kita ya, utamakan untuk mendampingi anak, karena memang wajib ya Bu ya. Anak wajib didampingi oleh bisa tatap muka Ibu. Jangan di rumah aja. Iya betul juga sih ya. Sudah lama ya kita berada 2 tahun anak-anak di rumah aja, sekolah secara online, tidak kenal temannya, tidak kenal gurunya, siapa wali kelasnya kan gitu. Iya. Setelah launching ini serentak di seluruh Kabupaten Tanah Laut di pos-pos yang sudah ditentukan ya Bu untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Ini andainya nih Bu ya, di sekolah tidak tidak tervaksin ya pada hari yang sudah ditentukan ya. Nah, lalu mungkin karena anak ada kesibukan mungkin, atau anak pas lagi sakit, atau anak pas lagi ikut orang tua kemana gitu ya, jadi tidak hadir di sekolah. Nah, ini bagaimana nih Bu caranya agar para orang tua dapat memvaksin anaknya?
bisa diberikan di paskes terdekat Bu, puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat, bisa diberikan semua pelayanan untuk vaksinasi ini. Kalau memang di sekolahnya kemarin tertunda karena mungkin ada acara keluarga atau gimana, bisa diberikan dimanapun. Dan di Plehari pun ada sentra vaksinasi juga di Rumah Sakit Haji Bu Yasin yang lama Ibu. Oke, ya bagi yang berada di dalam kota ya Bu, dalam kota kalau bisa di sentra, di paskes terdekat, di paskes terdekat, iya, di puskesmas ada pustu ya, ada paskes lainnya. Iya. Baik, kita berharap dengan sasaran di 6 sampai dengan 11 tahun ini ya, di tahap berikutnya ini capaian kita akan mendekati. Amin. Iya, mendekati ya. Kalau 100 mungkin ya yakin aja Bu, 100 yakin Bu. gitu ya. Harus yakin gitu. Iya betul. Orang kesehatan memang harus seperti itu ya. Iya betul. Oke, baik, ini jangka waktunya tadi 3 bulan ya Bu untuk mensasar. Kalau boleh tahu nih jumlah anak-anak kita nih yang berusia 6 sampai dengan 11 tahun ini Bu. Target kita itu 38.063 orang. 38.063 Ibu. Oh iya, 38.063 orang. Anak ya. Anak. Iya, tentu ini tidak hanya anak yang di sekolah ya Bu. Ada mungkin meskipun usia ini kan usia sekolah nih ya. Nah, tapi kita mau tidak mau kita pasti mengakui nih ada anak-anak kita yang berusia ini yang tidak bersekolah. Ya mungkin karena hambatan ekonomi, karena akses yang jauh atau dan lain sebagainya. Nah ini seperti apa nih Bu anunya, apa tetap kita berikan Bu upayanya, ataukah mendatangi ke wilayahnya atau apa, ataukah sudah ada nih apa ya, gambaran-gambaran dari tim vaksinasi Kabupaten Tanah Laut ini ya, kantong-kantong di mana nih yang anak-anak kita nih banyak yang tidak bersekolah seperti itu. Baik, itu kalau misalnya yang mungkin di daerah, tapi alhamdulillah di daerah pencil kita lumayan sudah ada SD-nya juga Bu. Iya. Insya Allah tercover aja Bu dengan kita yang mendatangi ke sekolah. Kayak semacam di Riam Adungan tuh lumayan jauh, lumayan sulit juga, kita pernah menunggal pandang ke sana, betul, iya. Alhamdulillah kemarin teman-teman dari paskes terdekat Bu yang menyasar ke sana Bu. Luar biasa ya, kita acung jempol banget nih dengan para tim vaksinasi kita ya. Jadi ada yang sampai 1 kali 24 jam ya tidak pulang gitu, kita menyasar untuk mencapai target ini. Mudah-mudahan tim vaksinasi kita dan seluruh insan kesehatan selalu sehat walafiat untuk mencapai ini ya. Dan kita berharap juga masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan segala dukungan dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat, kita akan dapat terbebas secepatnya dari permasalahan pandemi ini. Amin. Iya, terkait vaksinasi yang di Kabupaten Tanah Laut Bu, untuk vaksinator sendiri Bu, bagaimana kecukupannya Bu terhadap ribuan jutaan untuk Kabupaten Tanah Laut Bu dari Dinas Kesehatan, silakan. Alhamdulillah di paskes kita tim vaksinatornya lumayan mencukupi juga Mas. Jadi alhamdulillah dengan terbantunya juga dengan PMI sebagai paskes vaksinator juga, terus dari Polres, TNI juga alhamdulillah juga membantu juga. Jadi alhamdulillah tercover aja untuk vaksinator kita. Kalau ketersediaan vaksinnya? Alhamdulillah Bu tersedia. Kemarin dropping dari pusat itu lumayan sekitar 122 ribuan. Vaksin Sinovacnya. Ketersediaannya lumayan. Alhamdulillah ya ketersediaannya, jadi jangan khawatir ya. Stoknya banyak Bu ya. Ada. Kemarin karena awal-awal kita waktu pertama pemberian Bu ya. Di tahap pertama kemarin ya. Pertama karena pusat juga membagi juga ke semua provinsi, jadi kita harus sabar menunggu. Pada antusias masyarakat lumayan banyak dengan keterbatasannya vaksin belum ada, ketersediaan vaksin belum ada, jadi sempat terganggu kemarin ya. Sempat yang mandet, terus ada lagi terus yang sempat yang tinggi
konfirmasi bulan itu 8-9 luar biasa itu juga hampir tiap hari ambulan tuh lewat. Iya, betul Luar sekali. biasa. Iya. Kita bisa melewati itu semua. Iya, emosi ibu ya berbicara hal seperti ini Iya. karena sangat suka dukanya luar biasa Bu Nelly ya. Betul, Bang Peri, kita kemarin sempat juga Bu, pas kita ada konsultasi dengan Pak Bupati waktu lagi tingginya waktu itu Pak Bupati itu sampai cerita sampai nangis dengan kita juga ikut nangis Bu, sampai satu hari itu sampai 10 orang ya Dengan satu keluarga kita tanah laut yang luar biasa. meninggal ya akibat COVID ini. Ya, kebetulan juga Bu ya, bukan hanya dari dinas kesehatan ya, dari kita sendiri juga kemarin kan kita sebenarnya harus jaga jarak, Iya, harus mengurangi mobilitas ya. Iya. Tapi yang namanya Diskominfo ya Bu ya, harus meliput terus. Apalagi kita mendatangi kandang-kandangnya Bu sebenarnya ya. Sebenarnya kita jadi merasa bagaimana kemarin itu juga kita luar biasa juga untuk perjuangannya dari teman-teman dari peliputan ya. Iya luar biasa. Iya, dari seluruh elemen kita ya yang berjibaku luar biasa, tidak bisa digambarkan. Bisa gambarkan kemarin sampai jam 3 malam juga kita kemarin itu Bu. Betul. Begitu mengharukan ya kita dalam menunaikan tugasnya itu. Iya, betul. Iya Bu, terkait vaksinasi kepada anak ini Bu, saya pernah kemarin lihat di televisi bahwa di Jakarta sudah beberapa persen, sudah banyak ya untuk ibu kota Kalau di Jakarta. luar pulau dari kita 14 Desember semalam sudah launchingnya, Sudah karena mulai ya. sasaran vaksinasinya sudah 70% yang pertama dan lansianya sudah 60% ke atas. Iya, dan saya kemarin melihat ada anak yang berkebutuhan khusus Bu di TV itu. Iya. Jadi untuk sasaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Talau sendiri Bisa juga akan mencapai ke sana Bu ya. sesuai rekom dari dokternya. Kalau memang tidak ada komorbid, bisa diberikan. Malah anak itu yang lebih rentan kan Pak. Jadi betul. itu yang harus prioritas kita berikan di sini. Nah, mungkin Bu bisa menjelaskan Bu, mungkin Bu bisa ya dari Dinas Kesehatan ya. Terkait kalau masyarakat tahunya komorbid itu kurang ngerti juga Bu. Kalau untuk masyarakat. Jadi karena kita masyarakat tanah laut Ibu yang buat yang dengar ya. Jadi emang sih untuk anak-anak ini ya, bagaimana yang emang tidak boleh divaksin Bu. Iya. Silakan untuk lebih jelasnya Bu. Komorbid itu semacam penyakit bawaan Mas. Biasanya itu mungkin ada kelainan dari imunitinya, terus mungkin ada semacam kalau kanker segala itu, terus asmanya berat juga, ada jantung juga, itu yang harus kita perhatikan. Yang harus perhatikan, waspada ya. Jadi harus, makanya itu dari screening awal tadi Bu ya, harus benar-benar harus didampingi orang tua. Harus lulus betul Bu ya di screeningnya Bu ya. Luar biasa. Dan memang sih kalau untuk anak sampai 11 tahun ini untuk tanah laut juga mungkin agak sulit Bu untuk merampungkannya Bu ya. Mungkin saya mengerti nih Bu ya, karena yang namanya orang tua aja sudah sulit Bu ya, apalagi anak ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan bisa tercapai targetnya juga. Dan memang kemarin apa benar Bu, karena sebenarnya kita udah zero kemarin Bu ya untuk kasus terkonfirmasi. Namun karena kita cakupan vaksinnya kemarin tidak sempat, apakah itu yang menjadikan kita masih di level 3 Bu? Iya, waktu kemarin karena masih di bawah 70% untuk vaksinasinya. Jadi level kita masih level 3 Tapi alhamdulillah dengan percepatan kemarin, dengan dibantu dengan semua elemen, alhamdulillah bisa mencapai 72 akhir kemarin tuh tepatnya. Iya, dan untuk bulan Januari ini Bu, untuk 2022, apakah vaksinasi kedua belum ada beberapa yang belum vaksinasi kedua Bu ya? Bisa Pak, bisa dilaksanakan sekarang karena vaksin kita sudah ada tersedia kan Pak. Bisa diberikan untuk vaksinasi kedua. Yang kemarin kan fokusnya ke vaksinasi pertama. Iya, ribuan kemarin Bu ya, yang serentak kemarin. Dari semua kecamatan jalan semua. Jadi untuk vaksinasi yang kedua nanti apakah dilakukan juga Bu seperti yang kemarin Bu? Yang apa mungkin kesadaran masyarakat saja untuk yang mendatangi fasilitas kesehatan atau digelar-gelar gerai-gerai kembali Bu? Insya Allah mungkin dibuka lagi untuk gerai-gerai itu lagi untuk vaksinasi keduanya, karena ada jadwal dari interval jarak dari vaksin tadi selama 24 hari.
28 hari. 28 hari ya. Jadi tetap rencananya bukan akan dibuka gerai ya. Iya. Kayak mudahnya untuk dibuka gerai aja, Bu. Iya. Difokuskan itu. Iya. Kayak kemarin gitu, Bu. Karena untuk vaksin karena masyarakat juga sudah vaksinasi sekali dah, 2 kali enggak usah dah. Karena banyak seperti itu, Bu. Jangan harus 2 untuk membentuk imunitinya yang Iya, agar lebih mantap ya kekebalannya. Iya, kekebalan kelompok, Bu ya. Iya. Baik, Bu, setelah kita mencapai target vaksinasi kita sudah di atas 70%-an gitu ya, 70. Nah, ini kan apa ya, tidak serta-merta artinya akan bertahan di situ begitu ya, tingkat kesakitan masyarakat kita. Nah, lalu upaya kita untuk masyarakat kita agar tetap berada di level 1 ini ya. Ini kebijakan atau strategi dari Dinas Kesehatan kita seperti apa? Karena kita ketahui ya bahwa vaksin bukan berarti kebal ya terhadap penyakit itu begitu. Nah, seperti apa, Bu? Oke. Jadi lebih ke menekankan lagi, Bu ya, untuk pemberian vaksin ini untuk bukan 100% kita bisa dari virus COVID ini tadi, tetapi kita bisa mengurangi, Bu, gejala yang disebabkan oleh COVID itu tadi. Karena dengan adanya imun di tubuh kita. Andai pun terkena mungkin tidak terlalu parah, tidak terlalu lama gitu ya. Iya. Dan bisa cepat sembuhnya. Iya. Iya. Nah, lalu perilaku masyarakat kita nih dikehendakinya seperti apa nih, Bu? Yang mentang-mentang sudah bervaksin gitu ya, jadi iya sudah seenaknya nih berangkul-rangkulan atau gimana longgar ya. Iya. Jangan melonggar untuk protokol prokesnya, iya. Pakai masker untuk keluar rumahnya. Kalau tidak ada keperluan yang lebih mendesak, jangan juga di kerumunan. Mobilitasnya. Tapi kalau memang kita bekerja tidak harus juga bergerombol ya, Bu ya, tapi kalau tetap jaga prokesnya dan tetap memakai hand sanitizer juga, Ibu, cuci tangan yang teratur juga. Ya, dan yang pasti dengan vaksinasi kita akan bisa melakukan kegiatan yang tidak bisa kita lakukan di masa pandemi, Bu ya. Jadi bagi masyarakat kalau pengen normal kembali, ayolah sadar untuk bervaksin, karena luar biasa, Bu, pembelajaran tetap muka yang sudah 2 tahun lebih tidak bisa dilaksanakan ya, Bu ya. Dan sekarang bisa walaupun masih ada pembatasan sekarang ini, tapi terasa nyaman pemandangannya sudah kita lihat, Bu. Betul. Pertama kali kita lihat ya anak-anak kita turun ke sekolah itu saya rasa terharu gitu. Iya, rasa terharu bagaimana semangat mereka gitu yang mendatangi sekolah mereka gitu ya. Teman-temannya lagi, Bu. Betul. Dan yang lebih penting mungkin secara psikologis ya, dunia anak akan hilang. Kan dari masa dia berteman, masa bermain itu hilang ya karena masa pandemi. Jadi luar biasa nih ya, bukan hanya kesehatan. Sedangkan kata bijak aja bilangkannya masa paling indah adalah masa di sekolah. Ada lagunya juga ya. Sebuah lagu dulu. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu jadi kita berharap kepada seluruh masyarakat kita ya, khusus buat ibu-ibu dan bapak-bapak nih ya, yang besok anaknya akan dilakukan vaksinasi gitu ya. Tolong kita untuk kesadarannya gitu ya, memberikan edukasi kepada anak gitu ya, mendukung ya agar anak kita juga dapat divaksin. Nah, kemudian sesudah divaksin 1 kali tadi seperti katanya Mas Ferry, jangan berhenti sampai divaksin pertama ya, karena nanti kekebalannya belum cukup gitu ya. Jadi tetap harus divaksin yang kedua ya. Jangan sudah gin Mbah, sudah Jo yang pertama. Tapi ada yang dengar saya sendiri, Bu. Itu dia. Sendiri di warung saya dengar kemarin. Jadi dalam kesempatan yang baik ini ya, kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki anak berusia 6 sampai dengan 11 tahun yang besok akan di launching atau di vaksin ya. Ayo bersama-sama ya kita memberikan dukungan terhadap program pemerintah ini ya, memberikan edukasi kepada anak kita ya untuk dia mau divaksin. Upaya-upaya penting nih, Bu, yang harus dilakukan nih apa nih, Bu? Bagi orang tua nih, untuk mendampingi anak nih. Siap. Kalau orang tua kan di situ diberikan pernyataan juga, Bu,
setuju tidak setujunya orang Yap. tua di situ. Jadi paling nggak orang tua lah memberikan contoh untuk anaknya. betul. Mereka dulu yang harus divaksin juga. Ini mesti ini bahaya aja, vaksin kan nggak ada aja. Ya paling nggak, ayo kalau orang tuanya memang belum vaksin, barengan sama anaknya nggak apa-apa. Iya. Boleh. Sinovac boleh diberikan untuk orang tua juga. Silakan. Jadi jangan takut dengan yang hoak-hoak di luar itu. Iya, Ada betul. sama sekali efek samping dari vaksinasi ini. Mari kita sukseskan vaksinasi. Iya betul sekali karena perhatian pemerintah sekarang kesehatan dan ekonomi Bu ya. Siap. Perhatian itu perhatian luar biasa Iya, dari pemerintah. memang Karena dampak dari iya, itu pandemi tadi. COVID ini ya kan jadi bagi sangat Anda yang tidak mempengaruhi. bervaksin, ekonominya hati-hati. Iya. Ya. Ngancem nih ya. Iya. Makanya pemerintah sudah berbagai upaya ya Bu ya. Kemarin juga kita vaksin dengan ada sembako. Iya, ada door prize-nya juga, Ada door Bu, ya. prize-nya. Kita terima kasih banget. Iya, kenapa lagi ya kalau Iya. Sudah bervaksin dapat hadiah lagi. Iya. dapat motor ya Bu ya. Iya, motor, Dapat iya. kompor gas juga. Iya. Nah ini Iya. untuk anak-anak nih Bu, anak-anak ini kan rata-rata nih anak-anak kita kadang-kadang yang 6 sampai 11 tahun ini kan agak-agak cepat berubah-ubah apa ya? Iya, Bu, ya. Iya. Nah, apakah mungkin ada bonus apa gitu, permen atau apa gitu agak Rakor itu lumayan dari pimpinan. Kalau bisa distrik menyiapkan apa gitu loh, Iya. menarik minat anak-anak. Kalau Betul, ada iya. kan yang manis-manis gitu, Iya, atau betul. semacam ya mungkin badut. gitu. Iya badut betul, salah saya badut. Biar teralihkan. Iya. fokusnya nggak harus, aku harus disuntik ya. Iya. Buat mereka moodnya enak, senang dulu, gembira dulu mungkin. Iya, gitu, iya, Bu, betul. ya. Sebenarnya takut divaksin suntiknya itu Bu. Iya. Divaksinnya enggak ya. Dia itu sudah takut anak-anak. Tapi betul. Insya Allah anak-anak kita luar biasa. Iya. Melihat Iya. anak-anak Karena sekarang. belum aja ya, belum terasa gitu. Iya. Kemarin kita ada Bu berkomunikasi dengan teman kita yang di luar Kalimantan Selatan gitu ya. Jadi dalam rangkaian memberikan imunisasi vaksinasi ini kepada anak remaja kemarin, banyak juga nih anak remaja kita yang di sekolah itu yang tidak mau, ada yang nangis, ada yang apa gitu. Nah jadi mereka kalau sekolah ada ibu BP-nya kan ya, ada Iya. ibu BP. Nah jadi ibu BP ini sambil kalau bahasa Banjar kita ini memanderi ya, memanderi apa sih yang menjadi tren terkini gitu ya di dunia anak-anak, di dunia remaja gitu. Jadi diperbincangkan, ternyata tidak terasa sudahkah jarum vaksin? Nah seperti itu. Mungkin nanti dulu, Bu. Dialihkan. Nah jadi kalau bagi anak-anak kita yang berusia 6 sampai 11 tahun karena ini targetnya banyak ya Bu ya, target banyak dan guru BP kita di sekolah kan terbatas ya. Nah itu sekali lagi kita mengharapkan kepada para orang tua ya, para wali ya, yang bisa mendampingi. Nah sambil juga melakukan hal serupa ya dengan anaknya ya, diajak bicara gitu. Jangan dibikin semakin tegang dia gitu. Ayo enak ini nih, pegang ibu. Akhirnya kan semakin tegang. Pas ya. cocok umahnya pulang. Salah cocok dokter vaksinatornya. Iya, jadi seperti itu ya yang kita harapkan juga kepada para ibu-ibu, orang tua, ya kakak yang biasa ngantar atau siapa yang sekali, bisa mendampingi gitu atau mudah-mudahan terpenuhi targetnya sebanyak 38.063 jiwa Bu ya untuk luar biasa ini. target anak-anak ya untuk Kabupaten Tanah Laut ini dalam tercapai. waktu 3 bulan loh. Iya. Jadi ini harus gerilya lagi nih Bu ya. Jadi kembali berjibaku ini ya. Terus bergerak. Iya terus bergerak. Iya. Semangat Bu. Semangat. Pasti Bu ya. Siap. Pengabdian kita Bu ya. Siap. Iya. Tidak terasa nih Bu. Ternyata Hampir 1 jam ya. Iya, berbicara soal program vaksin ya, karena Betul memang sekali. masih sangat trendy dan sangat mempengaruhi pada kehidupan masyarakat kita dari semua sektor ya. Betul sekali. Iya, jadi Saya pekerja event juga terdampak juga masa Bu, sih? kemarin. Kayaknya kayak gedaguman aja tuh. Baru-baru aja Bu. Oh iya. Oke, kita berharap partisipasi dari semua pihak ya agar vaksinasi ini dapat tercapai sesuai Amin. dengan targetnya. Amin, ya Rabbal Membantu juga para tim vaksinasi kita yang disebut apa tadi? Vaksinator Betul. ya, Iya. ya vaksinator kita ya, agar mereka juga tidak
terlalu berat ya melaksanakan sekali. tugas mereka gitu. Iya. Ya, jadi ini partisipasi dari semua lapisan masyarakat sangat diharapkan Iya, gitu ya. kata Bupati, inilah saatnya pengabdian kita buktikan. Siap. Iya, pengabdian kita artinya bukan hanya bagi para petugas ya, tapi juga bagi masyarakat kita Betul ya. sekali. Sesuai dengan porsi kita masing-masing kan ya untuk mendukung dan memberikan peran serta kita dalam pembangunan di Kabupaten Tanah Laut khususnya. Ya, target tercapai, ekonomi jalan lancar. Nah, sehingga Ya. dari semua sektor nanti Betul Mas sekali. Ferry, bukan hanya di ekonomi tapi yang paling penting ekonomi ya. Karena terdapat beberapa kegiatan. Iya, betul. Dan merasakan sendiri gitu ya, pengalaman pribadi gitu. Iya, iya. Oke, baik para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, ternyata waktu juga yang harus membatasi kita ya di program Tanah Laut Menyapa pada hari ini edisi Rabu 12 Januari 2022. Ini statement terakhir nih Bu, Bu Nunung. Vaksinasi anak-anak. Iya, sehubungan dengan tahapan yang berikutnya di anak-anak kita di usia 6 sampai dengan 11 tahun. Oke. Bagi seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang diharapkan mari merapat ke semua paskes terdekatnya untuk membawa anak-anaknya dari usia 6 sampai 11 tahun. Mari diberikan vaksinasi untuk menghindari terpaparnya konfirmasi virus COVID-19 ini. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan keluarganya yang penting. Jadi selalu jaga protokol kesehatannya. Tetap bergerak, sukses untuk vaksinasi, sehat untuk Tanah Laut.